Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darab wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak berhadir di tengah-tengah kita. Ampun maaf ulun tidak menyebutkan nama, takut keliru karena ulun kada hafal ngaran bubuhan dia. Namun kadang mengarangkan sata'zim ulun mungkin berataan ulun hanya tahu ayahanda Habib yang ada di samping kiri ulun, Al Habib Abdul Qadir Al Hasni. Sisanya ulun kada tapi tahu minta rela lah ulun kada nyambatakan ngaran pian. Hajar datang tadi tahu ulun mahir pembaga kawanan lan sidin. Tarancak tatamu Habib Sofi Al Kaf nih. Jadi paringin sidin nih timbul cungkung ditinggal rong ada. Kenapa kisah elah. Inggih. Ya Masya Allah, kampung kita barokah kalau ada para habaib. Banua kita berberkat kalau ada anak cucunya Nabi SAW. Allah itu tidak mungkin meletakkan satu harta karun yang berharga ada di kampung tersebut kecuali orang kampung itu mampu untuk menjaganya. Rasulullah mewariskan keturunannya, anak cucunya, lalu Allah letakkan ada di kampung Pian. Itu pertanda Pian itu orang-orang yang sanggup menyandang, memegang amanah itu. Maka syukuri, kada beradaan kampung ada Habib, kada beradaan Banua ada Syarifah. Maka apabila kampung Banua tersebut ada anak cucu Nabi, itu pertanda kampung itu dinadhrah oleh Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukurlah pian-pian namparah dengan habaib untuk benar pian. Kami di Kalua ada aja di si Habib, ada aja di Syarif. Alhamdulillah berarti Kalua salah satu dan dipandang oleh Rasulullah insyaallah. Tapi yang di Tinggarong banyak habaib, banyak syarifah, Masya Allah. Alhamdulillah disyukuri. Tinggal pian menjaga adab, tinggal pian menjaga bagaimana pian hormat ta'zim kepada beliau-beliau para anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia para tuan-tuan guru, alim ulama yang berhadir, hadir ayahanda kita di sini asal bahari dari Biti, di sini Dian guru Ananda Syahrani hadir dan guru-guru yang lain lah. Mohon maaf ulun kada menyambatakan karantian Guru Anwar, Masya Allah disiplin luar biasa. Kalau sudah membawa ulun ke Kaltim ini dasar bujur di bawah sidin lillahi ta'ala membawa biar lawang artinya sahabatnya tumpang ulun tahu pada sidin ya. Guru Anwar ini anu wasilah sidin jangan ada sidin ulun kada tengah Kaltim sidin anunya wasilahnya tak. Alhamdulillah doakan habaib kita, guru-guru kita panjang umur, sehat afiat, luas rezeki, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Khususan yang ulun muliakan sahibul bait, sahibul barnamij yang menjadi wasilah kita berkumpul hari ini, Guru Haji Basis. InsyaAllah alhamdulillah kita mau pulang dulu lah. Tahun lalu kita berjumpa, alhamdulillah sekarang bertemu kembali. Yang ulun hormati, yang ulun banggakan, hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan semuanya yang berhadir dapat rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang kita dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita dikumpulkan dalam 3 rangkaian acara. Satu, kita merayakan miladnya baginda Nabi SAW. Yang kedua, kita mengenang akan haulnya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani.
Yang ketiga, kita mengenal akan haulnya Al-Imam Qutbil Mali Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang pertama, kita merayakan akan miladnya Nabi. Istilah kerennya merayakan ulang tahun Nabi. Terhitung dari 571 Masehi beliau dimadharkan Allah ke muka bumi. Saat ini 2022, berarti ini kita merayakan ulang tahun Nabi yang ke-1451 tahun. Orang ulang tahun itu biasanya orangnya hidupkah matikah? Orang ulang tahun itu hidupkah matikah? Adalah swasta dengar orang merayakan ulang tahun orang mati? Adalah. Pasti yang dirayakan ulang tahun itu orangnya Nah, sekarang pertanyaan ulun, kalau kita menyebut ini perayaan ulang tahunnya Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad hidup atau mati? Yakin Nabi Muhammad hidup? Yakin. Yakin apa nggak ada? Yakin. Dalilnya? Dalilnya yakin. Tahu di dalil lalu ada tahu dalil guru pokoknya kami yakin Nabi itu hidup selesai. Dan tidak banyak dalil-dalil sudah melampau. Ada maka karasan sekarang. Dalil jelas bahwa Nabi itu hidup. Sahih lagi. Dalam riwayat hadis sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada daripada seseorang yang mengucap salam kepada aku melainkan rohku dikembalikan oleh Allah untuk aku jawabi salam orang tersebut. Kita lihat di kota Madinah, di pintu nomor 1, gate nomor 1 tulisannya Babus Salam. Masuk antri ribuan manusia sampai ke makam Nabi. Apa yang mereka baca? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Mereka mengucap salam. Dan itu antri manusia semuanya membaca salam kepada Nabi Muhammad. Keluar lagi di pintu sebelah, masuk lagi di pintu sini. Keluar lagi, masuk lagi. Itu terus. Kada berlebihan. Kecuali ketika mendekati waktu salat, baru lokasi disterilisasikan. Aman. Di situ orang ziarah, kada depan orang baca salam karena sudah dikosongkan. Tapi di lokasi lain, di tempat lain, kita yakin pasti ada yang mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Maka bisa dipastikan dalam 24 jam selalu dan selalu ada orang yang mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Berarti 24 jam itu juga roh Nabi standby ada di batang tubuhnya. Maka berarti Nabi Muhammad hidup. Yakin Nabi hidup? Yakin. Maka orang hidup pantas dirayakan ulang tahunnya. Istilah lainnya adalah kita biasa perayaan Maulid, perayaan milad Nabi. Ya kita istilah keren kan? Ulang tahunnya Rasulullah. Tahun ini yang ke-1451 tahun. Terhitung dari lahirnya beliau ke muka bumi ini 571 Masehi. Zaman Imam Ahmad Ar-Rifai jelas banget itu kejadiannya. Imam Ahmad Ar-Rifai ini min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nasabnya disebut dalam kitabnya nyambung kepada Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad Ar-Rifai lahirnya di Al-Bata'ih. Kampung Bata'ih ada di negara Irak. Sekarang masuk wilayah kekuasaan negara Irak. Kampung Bata'ih tempat kelahiran Imam Ahmad Ar-Rifai. Pergi haji sih. Sudah selesai melakukan prosesi haji, beliau kemudian ziarah ke makam Nabi. Di hadapan makam Nabi, apa yang beliau baca? Baca 2 bait syair.
fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahda biha syafati. Dari negeri yang sangat jauh ulun kirim roh ulun untuk datang ke tanah Madinah untuk mencium bau harum tanah yang mengandung jasad mulianya Nabi Muhammad. Wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat. Tapi saat ini ya Rasulullah, batang tubuh ulun, jasad ulun ada di hadapan makom dia. Dulu-dulu ulun mengirim roh setiap hari ke sini karena jasad belum bisa datang ke sini. Tapi saat ini ya Rasul, di hadapan makom dia, batang tubuh ulun berdiri menghadap dia. Satu yang hamba minta kepada Tuhan, famdud yaminak, ulurkan tangan dia. Ini permintaan hamba kepada patuanan. Famdud yaminak, ulurkan tangan dia, keluarkan tangan dia ya Rasulullah, kai tahda biha syafati, sekira-kira bibir ulun bisa mengecupnya. Apa yang terjadi? Belah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah tangan kanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari kuburnya yang mulia. Disaksikan ribuan mata. Imam Ahmad Ar-Rifai menjabat tangan Nabi Muhammad lalu mengecup tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan keluar dari dalam kubur, hidup apa mati? Hidup apa mati? Tapi ini bicara kubur Nabi Muhammad, bukan kubur orang biasa. Ditinggal ini kira keluaran tangan di kuburan, kuburan bisa jadi nyala orang. Ini bukan bicaranya bab manusia biasa, ini babnya Nabi kita Muhammad SAW. Apakah kalian percaya cerita seperti itu? Percaya apa ada? Ini kitab bersanad Nabi, bisa dipertanggungjawabkan dari ulun ke guru ulun dan kitabnya sahih. Bisa dipertanggungjawabkan sampai ke atas. Percaya ya? Alhamdulillah percaya. Ini sebagian ada percaya. Kisah nangka ini kita percaya. Film Naruto jurus 1000 bayangan percaya aja. Itu karena hungang. Lawan Doraemon percaya aja. Doraemon bisi kantong ajaib, calok keluar kipas angin, calok keluar duit, calok keluar baju. Lawan Doraemon percaya kisah kayak ini kita percaya ya hungang. Artinya lebih hungang itu ya baju es disiup di peto hungang pikirannya panas, baju es kukus itu hungang ngarannya gitu. Bahasa Indonesia apa hungang? Hungang itu pun bahasa kalwa kan bubungulan. Hungang bubungulan apa bahasa Indonesia aja tak? Bloon. Beko, baju es disiup, dikira panas, kemukus, itu jadi hungang ngarannya deh. Nah, alhamdulillah kalau kita percaya. Jadi saat ini kita berkumpul merayakan miladnya Nabi kita Muhammad SAW. Biasanya kalau kita hadir ke perayaan ulang tahun, kita bawa hadiah untuk yang ulang tahun. Kita bawa hadiah. Pian datang ke ulang tahun kawan pian bawakan kawan pian hadiah. Pertanyaan ulun, pian datang ke ulang tahunnya Nabi Muhammad, hadiah apa yang pian bawa untuk Nabi Muhammad? Bawa apa? Salawat aja kan tadi bawa. Sabuting salawat aja nak tahu kantu untuk Rasulullah. Salawat bagus sudah, kita baca salawat. Memang harus kita sebagai orang yang menyatakan cinta kepada sesuatu, kita banyak menyebutnya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang sudah cinta sesuatu pasti dia banyak menyebutnya. Kita ngaku cinta Nabi berarti kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Salawat salam kita baca tiap hari. Pertanyaan ulun, berapa banyak yang baca salawat sehari? Berapa banyak Pak? Bu, berapa? Kategori banyak itu kata ulama minimal 300. Ada yang mentafsirkan 300 siang, 300 malam. Kalau kurang dari 300, jangan ngaku banyak bersalawat. Sedikit ngesingin kok. Sejingit. Sejingit ya, sejingit. Nasa ujung kumpul sejingit. Salawat ya oke lah hadiah itu. Lalu apa lagi hadiah yang bisa bersembahkan untuk Rasulullah? Ini anak cucunya nggak cukup kali mau mana? Ini anak cucu Nabi SAW.
pian bisa memberikan hadiah terbaik untuk Rasulullah melewati kita ta'zim memuliakan kepada habaib dan syarifah. Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitih, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam hadis marfu'. Curi perhatian Nabi Muhammad melewati kalian memuliakan anak cucunya. Kita bisa mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad tatkala kita ada perhatian khusus kepada para habaib. Kita memperhatikan anak cucu Nabi, kita memuliakan anak cucu Nabi. Ada kemampuan mengabulkan hajat beliau, kita kabulkan. Kalau kita belum mampu, kita udzur. Bapada hawan sidin kita belum mampu, kita hanya bisa seperti ini. Kita tolong, kita bantu. Apalagi ampun maaf, beliau yang hidupnya kekurangan, bantu. Di situ kita bisa mencuri perhatian Nabi kita Muhammad SAW. Berapa banyak orang-orang yang matinya Pak Karamat, berapa banyak orang-orang yang matinya di dalam kubur mendapatkan kemuliaan yang luar biasa karena lagi hidupnya selalu ta'zim kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Bahkan untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada anak cucu Nabi itu hanya orang-orang pilihan. Hanya orang pilihan. Mohon maaf, kalau menyumbang ke masjid semua orang bisa. Semua orang bisa. Nyumbang ke masjid itu mau orang Islam mau non Islam bisa nyumbang ke masjid. Buktinya bila permintaan di jalan tahu lah biar teman duit itu saya Pak. Wakaf ya untuk masjid ditimbai orang ada nang Islam nama nimbai, ada nang ada Islam dapat menyumbang juga, ada nang ahli maksiat menimbai juga. Semua orang bisa mengeluarkan duitnya untuk membangun masjid. Semua orang bisa, tapi tidak untuk membantu anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang hartanya keluar untuk membantu anak cucu Nabi itu hanya orang-orang pilihan Nabi kita Muhammad SAW. Maka beruntunglah kalian wahai orang-orang kaya, beruntunglah kalian wahai orang-orang yang berduit, ketika kalian memiliki amaliyah ada per bulan menyantuni atau memberikan hadiah untuk para habaib dan syarifah. Itu berarti pian orang pilihan Nabi Muhammad SAW. Ada beradaan orang yang dipilih seperti itu. Dulu di zaman Al-Imam Al-Qudus Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Al-Imam Syamsi Syumus Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus Qutbul Malak. Al-Habib Abu Bakar Adaninya sewaktu beliau hidup, beliau ini banyak bisi utang. Banyak bisi utang, tapi jangan dituruti lah. Bisi biar jangan turuti, kaumnya lain. Biar banyak utang nyanyoknya namanya. Ini Habib Abu Bakar Adani, wali kutub. Beliau ini orangnya berpenampilan istilah wayah ini glamor. Penampilan Habib Abu Bakar Adani ini mewah. Baju, imamah, kopiah, HP, gamis, lendang, semuanya ya super larang, mahal harganya. Kuda beliau tunggangan paling mahal pada zaman itu. Beliau banyak bisi hutang. Berjalan kemana-mana Habib Abu Bakar Adani tidak pernah menyentuh tanah karena khadamnya kemana-mana bawa karpet merah. Presiden aja turun diampali karpet merah, masa wali kutub kada. Wah, Sidin mulai turun di kuda, bawa karpet merah sampai ke acara. Ada pernah jajak tanah? Karena karpet merah langsung menghadap. Ternyata beliau banyak bisi hutang. Banyak. Bahkan kalau dikalkulasikan duit kita wayah ini, hutangnya Habib Abu Bakar Adani mencapai 9 miliar. Diperkirakan duit ini, duit dulu entah berapa, ulun kada ingat bilangannya. Diperkirakan duit ini 9 M beliau hutang. Anak-anak beliau termasuk berpanggil lawan Sidin. Bah, kayak apa biar membayar hutang ini? Jar Habib Abu Bakar Adani menjawab, bila aku mati hutangku lunas. Bila aku mati hutangku lunas. Pian jangan nuruti lah. Awas pian nuruti. Timbul kenapa ya dok? Bila aku mati kan katakannya hutangku lunas. Kode katakan meminik bayarin. Ada Sidin ucapan orang wali jadi kenyataan. Bila aku mati utangku lunas. Ada ya kan lo dia lagi protes karena ini ucapan wali kutub.
benar saja beliau meninggal dunia. Habib Abu Bakar Adni meninggal dunia. Kala meninggal dunia utangnya 9M. Dan di sana ternyata ada kebiasaan tidak mau melakukan fardu kifayah kecuali setelah prosesi pembayaran utang selesai. Jadi kan anak-anak kena dulu, anak-anak sidin kena dulu menggawi fardu kifayah ya, karena hutang belum kau bayar. Nih, kayak apa caranya ini? Duitnya sih banyak kan. 9M kemana mau dapat duit? 9M. Cuman yakin dengan pandiran Abah Sidin, bila aku mati hutangku lunas. Ternyata apa jalannya? Pada malam di mana Habib Abu Bakar Adni meninggal dunia, ada orang paling sugih di kota Aden. Paling sugih. Orang ini bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Fulan bin Fulan, ikam sugih, duit ikam kada kawadahan. Hendakkah ikam masuk surga bi ghairi hisab? Hendak ya Rasulullah. Tuh, cucuku hari ini meninggal dunia di kota Aden, namanya Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, meninggal dunia. Kalau ikam hendak masuk surga bi ghairi hisab, lunasiakan hutangnya. Berapa ya Rasulullah hutangnya? 9 miliar. Lunasiakan. Siap ya Rasulullah. Bangun guring, langsung menuju ke tempat di mana Habib Abu Bakar Adni meninggal dunia. Langsung menuju ke sana, dan beliau langsung datang ke tempat lalu menyatakan, ini duit ulun malunasiakan hutang Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus Lutful Malan. Setelah selesai baru diproses fardu kifayahnya. Di sini kita bisa mengambil kisah ya, bisa mengambil iktibar dari kisah ini. Ternyata orang biasa mampu mendapatkan ketinggian pangkat di hadapan Allah melewati ia membantu anak cucu Nabi Muhammad SAW. Itu kisah Habib Bakar Adni dari utang 9M lunas. Siapa nama lunasi? Orang sugi. Tapi biar jangan nurutin ini lah. Nyatakan tadi, jangan nurutin. Aku aja kayak Habib Bakar Adni juga berutang. Karena bila aku mati ada nama lunasi. Wali gerak dia. Pina nangangan teh. Biar anak mati nggak betunjulan dia berutang. Udah kon bisa kok. Udah kon. Apa ada? Ada yang ini suruhan Rasulullah, langsung orang sugih tadi melunasikan hutangnya. Masya Allah lah. Nah, di cerita itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang ini dapat makom yang sangat tinggi. Ia ditemui oleh Nabi Muhammad dalam mimpinya. Coba bayangkan, itu sudah pangkat luar biasa. Orang itu bisa mimpi bertemu Nabi, itu udah luar biasa pangkatnya. Belum lagi ia dapat pangkat kemuliaan di hadapan Allah. Berkat apa? Ia memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada Al-Habib Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Idrus. Nah, itu ma'asyiral muslimin, kado yang kita persembahkan untuk Nabi Muhammad bisa berbentuk kita memuliakan anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Bisa pula dengan cara-cara yang lain. Contohnya apa? Kita setiap hari memperdalam sejarah Nabi Muhammad. Tiap hari kita berusaha meningkatkan apa yang disunahkan Nabi kita gawe. Sunnah-sunnah Nabi mulai halus, semisal pakai siwak, pakai siwak halus, siwak ini muat jadi kantong, tapi raja tertinggal. Iyalah, ada kata ulun di buah siwak, jadi ulun tertinggal. Wadah, halus, tapi raja tertinggal. Siwak dicintai oleh Nabi Muhammad, dibenci oleh syaitan. Makanya kata Habib Umar bin Hafiz, senjata umat Islam di akhir zaman itu dua, siwak dan rida. Siwak dan selendang, itu dua senjata kaum muslimin. Yang paling dibenci oleh syaitan siwak. Halus, tapi kita bawa HP sehingga jalan, kita bawa taros. Tapi siwak halus kita bawa. HP ganda, kita bawa taros. Kadang kita bawa HP beguling. 3 pal ada berjalan, beguling ambil HP warak. Siwak tak tinggal kadang-kadang kita memiliki. Padahal siwak kemana-mana selalu dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Raka'atani bisiwakin khairun min 70 raka'atan bila siwak.
2 rakaat sembahyang bersiwak lebih harat daripada 70 rakaat kada bersiwak. Tapi siwak tuh sebulan aja Habib Mundir paling lawas buang. 3 hari kalau bisa ganti, seminggu kalau bisa ganti, paling lawas sebulan. Ini mulai datang haji berjalan di tasbih sampai 10 tahun baru kecuali. Siapa malah nyari pakai siwak ketok. Nah, apalagi badak di masjid pulang. Ya Allah, berjalan di tasbih, badak di masjid. Datang seikung gusul, datang seikung gusul, datang seikung gusul. Ya Allah, makruh siwak di zaman makruh. Kecuali lil tabarruk asaril habaib wal ulama labas. Ada apa-apa untuk mengambil berkah bekas habib, bekas tuan guru, bekas orang saleh, ada apa-apa. Ini sama pada jaga. Seikung ungul, bungul tambah bungul. Nah, apa bungul aja dia. Nah, patungan bungul. Itu makro pinjaman sama pada jaga. Sebulan aja buat si waktu paling lawas buang ganti nukar nahjar. Itu tuh mulai dah halus sunnah itu kita begamatan menurutinya. Mulai dah halus sampai kita naikkan begamat minyak harum sunnah Rasulullah. Nah, itu apa misalnya bercincin sunnah Rasulullah, atau misalnya memakai yang lain-lain. Banyaklah begamatan kita menuruti apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad. Ini bentuk kado yang bisa kita persembahkan untuk miladnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan ini pula kita berkumpul mengingat akan haulnya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang dilihat dari nasab beliau dari ayahnya nyambung kepada Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur Abah Sidin keturunan Sayyidina Hasan, Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani Al-Hasani. Syekh Abdul Qadir Jilani mendapatkan pangkat yang sangat tinggi di hadapan Allah melewati mujahadahnya yang sangat kuat. Kesungguhannya mendapatkan pangkat itu sehingga dapat menjadi wajada berkat kecangkalan akhirnya dapat. Kita pun bisa sebenarnya hendak dapat kemuliaan di hadapan Allah asal bujur-bujur. Masalahnya kita ini kada bujur-bujur. Pintu orang jadi wali itu 24 jam terbuka. Tapi pendaftarannya ini nawiyo. Persyaratan daftar jadi wali itu wiyo. Wajib alim. Ada orang jadi wali itu bungol. Ada orang jadi wali itu berataan alim. Bila yang bungol juga asalnya pas diangkat Tuhan jadi wali pasti dialimakan dulu hanya jadi wali. Ada mau orang jadi wali itu bungol. Ada berataan alim menjadi wali. Makanya manusianya bungol nggak mau jadi wali. Datang di mana? Nah, maju guru itu wali maju zub tuh kan kayak bubungulan. Nah itu jazab untungnya lain makom kita gitu. Biar hendaklah jadi jazab. Hakon lebih jadi wali maju zub. Hakon kah kira-kira ya? Istilah maju zub itu berbahasa kasar kayak orang gigilan. Karena wali maju zub itu asyik sorangan. Kadang betul masih gini. Ada lah wali bagi lanjang. Ada. Tuh kayak wadah kami di Bebiri juga. Tahun dulu dia tahu benar sih parakan Bebiri. Wali Amot sambilkannya wali Amot tuh besak muntai. Artinya kilajang bulan. Amot biasanya Kal Sidin Rahmat. Tapi diberi Tuhan nangka itu. Keaman-aman Sidin gue. Ada zona istilah. Oh, ya jazab karena lagi jazab. Tapi walaupun Sidin betilanjang membawa keberkahan. Di mana orang minta baju ampe, penyakit apapun ditiup Sidin ampe. Bila Sidin kuring di jembatan, mobil kayak apa aja hanyarnya kada kawan lo. Mobil itu kan ada rusak, tapi Sidin guring di bawah jembatan, mobil kada kawan melangkahi. Hendak lalu di atas jembatan kada kawan. Apa jero mobil ini bok di pertengahan jembatan hanya si wali dari guring di bawah jembatan. Udah mau dilangkahi, garang orang bangun hanya kalau mobil berjalan.
Ayo, kamana sidin berjalan nabati lanjang nih pasti pahupaan orang bagus. Maka taman orang berkat sidin nabati lanjang nih berjalan. Coba kita nabati lanjang, rusak berarti orang. Lain makamnya ya. Itu wali majzub. Kalau habaib lebih apa namanya kita mengenal yang banyak jazab. Kalau daerah Banjar itu bubuhan warga Bahashim. Bubuhan Bahashim itu banyak jazab. Bin Hamid bin Abbas Bahashim jazab. Ada di Mangkatib itu Kalimantan Tengah Habib Salim bin Mahrus Bahashim jazab orangnya. Jazab hari raya, hari Jumat nimbali sapi buannya, hari raya haji ini cukup ya sidin. Aina kalau menyambung sama sigitan dulu bukan mau sidin nyorok sama sigit wara sidinnya tadi dia sama sigit. Sidinnya kuring di rumah. Ada orang majzub. Karena kalau dia apa-apain dia biar sekalinya sidin kuring di rumah harau baju Makkah. Buktinya orang kamu sidin. Lalu sampai datang beelang aku melangi Habib jar teramuan di Makkah Sumbal. Mana-mana ada sidin naik haji. Tapi itulah sudah makam beliau. Jazab suratnya aneh benar biar. Habib Salim bin Abdul bin Mahrus Bahashim banyak wali majzub. Pian hendak lanjut aja di wali majzub. Hendak nggak kira? Hendak nggak? Menulun disuruh milih jadi wali normal, wali majzub atau wali normal. Awal wali majzub ya kakak itu bang. Ada wali apa ini? Suah wali majzub tatatai kedua. Ini kan nyata aneh jurang saja. Dari habaib tapi jazab kedua. Tahu lah biar waktu sembahyang berjamaah bergaya-gaya. Pas sujud Allahu Akbar. Jadi seekor itu boleh tidak? Jangan deh kau nih. Seekor. Sama pada majzub tatatai kedua nih ya. Nang normal orang lagi bisa jaga hati biar. Orang majzub itu orang apa-apa. Kita kadang-kadang main teror langsung katulahan ya itu juga. Kalau di Jakarta itu kan masyhur Wan Sehan ya. Habib Syaikhan Al-Bahar itu jazabnya luar biasa. Mobil hanya dicuri tapi banyak orang yang minta curi di sini. Itu coba tawari berita di sini ulun curi kakak hakon lah curi kakak muhabbian dia tidak hakonnya. Tapi menurut sehat ada berita orang jorong muhan dan minta curi kakak tapi orang aja dicuri di sini. Itu lima juzuk. Kalau di apa-apa itu sudah makam tertentu. Intinya setiap orang jadi wali pasti alim lebih dulu. Entah kayaknya jadi wali apa di kemudiannya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang mengerti ranah pangkat kewalian, jangan coba-coba membahas pekancangan orang dulu. Ya ada rajin manusia awam binas sok mengerti kisah wali. Lalu model sidin itu pangkatnya abdal aja. Sidin itu pangkatnya kutub umum orang. Kau mana tahu jelas pada sidin itu kutub. Kadang aku mengingira, orang mengingira lah ya arifun wali lal wali. Kadang tahu orang tuh jadi wali kecuali wali juga mana Dinto jangan bisa-bisa ya. Makan cangan kutub ini tuh ya. Aduh aja saya kutub aduh umai. Seorang siapa juga jabat makan cangan Tolong buat dia. Bukan ranahnya kita mengurusi pangkat kewalian bukan ranahnya kita. Kita nih nang jelas bila jadi orang sidin itu wali diyakini wali sudah kita apa namanya bahasanya taklid mau empat pendapat orang aja. Cuma kita jangan makan-makan urusan pangkat kita kan tahu kayak apa pangkat sidin di hadapan Allah. Jangan membawa menilai sidin dengan hawa nafsu kita jangan. Karena yang tahu persis pangkat sidin di hadapan Allah cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh taklid aja, oh sidin wali ini yakin kita wali. Itu aja sudah. Masalah pangkat sidin apa di hadapan Allah jangan terlalu diurusi. Itu urusan hubungan sidin, rumah tangga sidin. Kita jangan umpat. Itulah rumah tangga orang jangan terlalu diurusi. Sama nang Rizki Bila bukan listrik itu jangan terlalu itu rumah tangga orang. Apa biar Mbak Abu Abud mau urusi rumah tangga listrik? Biarkan inya di situ. Biarkan inya bapaknya biar Abud. Listrik cabut laporan Abud. Macam-macam. Rumah tangga seorang aja diurusi, dia mau urusi rumah tangga listrik. Lain. Ada mari tarik arah.
binian mana kayaknya rumah tangga orang aja diurusi ketujuh benar mau urusi orang hidup nah bulan kali nggak ada kan rumah tangga orang harus diurusi rumah tangga seorang itu ada bakal tuntutan urusi rumah tangga listrik. Tapi itulah tabiat manusia itu memang kayak itu. Manusia itu sudah mau urusi orang nomor satu. Bila mau urusi diri sendiri kayaknya tuh kayak kadang-kadang diurusi. Tapi bila lawan orang ada terus diurusi. Itu manusia. Jangan kita sibuk mencari aib orang lain. Sibuklah mencari aib kekurangan diri sendiri. Itu aja sudah. Orang kewian mau urusi orang. Urusan seorang ada bakal tuntungan. Pulang diurusi. Nah boleh lah. Jangan lagi memamai di TikTok. Memamai lawan listrik. Memamai apa? Memamai listrik lain. Orang mana? Ya Allah ya Rabbana. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani beliau mendapatkan kedudukan seperti itu. Apa awal-awalnya? Beliau pasti menuntut ilmu dalam sejarahnya. Kemana beliau menuntut ilmu? Di antaranya kepada Syekh Hamad Ad-Dabbas, Paguruan Sidin. Syekh Hamad Ad-Dabbas. Tapi kenyataannya pangkat Syekh Abdul Qadir Jailani lebih tinggi daripada pangkat gurunya. Memang awalnya gurunya ini yang mendidik, tapi kemudian karena mujahadahnya pangkatnya di hadapan Allah melebihi daripada pangkat gurunya Syekh Hamad Ad-Dabbas. Mau aja lah anak murid kayak itu mau, karena kesungguhannya. Awalnya memang ia berburu, gurunya lenang malah cari ilmu. Setelah ia dapat ilmu, ia amalkan, terus pangkatnya naik di hadapan Allah. Akhirnya pangkat si murid ini di hadapan Allah tak tinggi daripada pangkat gurunya. Tapi murid yang beradab, bagaimanapun tinggi pangkat kemuliaan yang ia dapatkan, ia tetap tidak ada satu harga pun di hadapan gurunya, kecuali ia seperti mayat di hadapan tukang mandi. Walau mulia kayak apapun kita, bila kita menghadap kepada guru kita, kita laksana hamba di hadapan patuana. Itu jangan mentang-mentang sudah seorang alim, seorang harat, guru nama lajari bahari dipandang sebelah mata, itu luput. Katulahan yang jadinya, ada barokah ilmu jadinya. Nah hadirin sekalian, Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian mengajarkan ilmunya dan seterusnya banyak diikuti oleh orang-orang yang berpegang kepada beliau. Di antara yang hadir disebutkan 70 ribuan manusia yang hadir ketika majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani kedekatannya sangat dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu pula yang kita peringati haulnya pada saat ini, Al-Imam bin Mali Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid. Habib Ali dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Habib Ali bisa mendapatkan pangkat seperti itu? Karena Habib Ali telah dididik oleh ibunda beliau, Syarifah Alawiyah Al-Jufri, yang mendidik Habib Ali sehingga Habib Ali bisa mendapatkan nikmat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kayak apa itu pendidikan Hubabah Alawiyah Al-Jufri kepada Habib Ali? Ali, ikam hendaklah mama aku jadi anak. Nggih, mak ulun hendaknya aku jadi anak. Syaratnya ikam harus bertemu Nabi Muhammad. Terus Habib Ali bersemangat hendak ketemuan Nabi Muhammad. Mimpi Nabi Muhammad kepada lawan mama. Ma, ulun sudah mimpi Nabi Muhammad. Siapa nyuruh ikam mimpi? Biar mamanya. Mama kenapa hendak ikam mimpi lawan Nabi? Mama ingin ikam bertemuan langsung dengan Nabi Muhammad secara yang Allah. Terus Habib Ali semangat. Kalau kadang itu kadang diakui oleh mama sebagai anak, itu didikan Hubabah Alawiyah Al-Jufri. Madrasatul Ula. Mama ini sekolahan pertama kesan anaknya. Nanti Habib Ali sukses. Habib Ali dekat dengan Nabi Muhammad berkat didikan mamanya. Anak kita bang, hati mamanya juga. Bila mamanya muntung aja gerunung, anaknya itu juga tuh gerunung juga. Ada
jauh rumahnya. Bila umahnya HP aja dipicek, anaknya itu juga tak HP aja dipicek. Ayo bu, pian tuh sekolahan pertama di sana anak pian. Pian didik apa anak pian? Hendak jadi apa anak pian? Pian hendak pintar, pian. Anak pian hendak berakhlak, pian. Anak pian hendak bungol, pian juga. Bila di arohan umahnya mahir mengambil nasi bungkus 3, itu anaknya 3 juga mengambil nasi bungkus. Jadi jar panitia kami guru besadia nasi 2000 bungkus. 2000 ini kadang ayo diperkirakan lah hadir tuh 2000-an itu cukup aja. Tapi kadang ayo jar sekalinya saya koma ambil 5. Cukup lah kadang ayo. Amun mamanya mahir mah ambil kayak itu di orang aruhan anaknya kayak itu juga tuh. Mamanya bila sudah disuruh bilang cok buat cok amanakan ke belakang, cok amanakan ke higa, tidak bawa tas nang gono-gono, cok buat orang kadang melihat, cok buat anaknya melihat mamanya menggawin gitu. Karena ini di aruhan gitu juga. Datang orang maulidan, datang orang haulan, kada mayu gangan sebuting, kada 2. Kenapa? Didikan mamanya kayak gitu. Ayo bu, keberhasilan anak pian ada di tangan pian. Kami jadi abah jarang-jarang bersama anak. Tapi pian sarantang saruntung lawan anak. Tiap hari, bahkan dalam 24 jam pian lebih banyak bersama anak. Maka kunci keberhasilan anak ada di tangan pian, wahai kaum ibu-ibu. Sadarkan diri anda, jangan tahu HP jangan dibicek. Anak tak gulung di kalambu atau kubur karena melihat umahnya asyik membicik HP dia. Anak begini, dakuk anak tak ukur menangis. Ada mikirannya kasihkan main HP. Ada lah gitu ya. Ada lagi bini gitu ya. Ada di TikTok. Jalan. Jatuh. Jangan bola kayak itu didik anak dia. Berapa banyak orang-orang berhasil berkat didikan mamanya. Itu luar biasa. Habib Ali Abbasidin jauh diperintahkan gurunya pergi ke Mekah. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir memerintahkan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi pergi ke Arab Saudi, pergi ke Mekah untuk jadi mufti di sana. Ditinggal anak mamanya yang bertugas mendidik. Ubabah Alawiyah Al-Jufri ini mendidik kepada Habib Ali. Didikan mama inilah yang kemudian berhasil membuat Habib Ali dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Habib Ali dibawa istifadah, mengambil faedah. Habib Ali itu dibawa ke tempat-tempat orang soleh, kepada guru-guru dari abahnya Habib Ali. Dibawa Habib Ali ke sana. Habib Ali itu mulai dari pemberian nama, diberikan nama oleh gurunya Abbasidin. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir namanya. Ini yang memberikan nama kepada Habib Ali. Kenapa dikarani Ali? Supaya mengambil berkat ngaran pada Tuhan yang di atasnya. Al-Imam Ali bin Alwi Khala Qasam. Di Qasam itu ada seorang wali besar namanya Ali bin Alwi, yang beliau dapat karamat bila membaca salam kepada Nabi, mau di luar sholat, mau di dalam sholat, pasti dijawab langsung oleh Nabi Muhammad. Beliau tahiyat, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, langsung dijawab Nabi, waalaikumsalam ya syekh. Tidak hanya telinga beliau yang mendengar, tapi sabarataan jamaah mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Ya bayangkan, itu karomatnya. Nah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengarani Habib Ali yang mengarang Maulid Habsyi dengan nama Ali supaya dapat keberkahan Imam Ali bin Ali Khala Qasam tadi. Imam Bekasi modelnya ternyata. Kan sama kita tuh ulang karang anak aja, ambil karang orang wali. Siapa misalnya? Misalnya mau ambil berkat Datuk Kalambayan, karang bija anak Muhammad Arsyad. Niatnya apa? Mudahan alim dia Datuk Kalambayan. Mengarani anak misalnya Abu Talha, mudahan alim dan kaya Syekh Abu Talha dan ditimba oleh itu ambil berkat. Atau ngarang habaib kita ambil, tapi pampanya jangan dibuat. Ada kan orang membuat pam ngaran tentang ulun kisahkan dahulu tak siapa Fauzi ngarannya
ngefans dengan habaib, cinta lawan habaib, bagus. Memang kewajiban kita hubbun nabi wal ali dini. Cinta kepada nabi dan keluarga itu bagian dari agama kita. Saking ketujuhnya ini lawan ngarana segak, pas lahir anak dingaraninya Fauzi Assegak. Bingung orang, Habib ke jurang anak mode maka Assegak kadanya abahnya adul. Muhammad apa Fauzi Assegak karena anak. Nah jurang ini pacamulah tubur di benua deh. Lalu ditasbiahi bahasa. Jadi diganti Fauzi apakah itu Baal juga coba kata al habaib lagi. Ada habaib lagi. Silahkan kalian mau langgaran mau ambil berkat habaib tapi marganya jangan dibuat. Lah marganya itu jangan dibuat. Nah kayak Sidin Al Hasni jangan pian buat nih kan ngaran pian ada jingkar. Apa jurang Habib jurang pian. Nah, Al-Idrus, Al-Aftos, Assegak, Al-Haddad misalnya jangan dibuat itu. Lah ambil nangaran anunya aja. Misalnya mengambil berkat Pangeran Noto Igomo, pangeran yang menjadi ahli tata agama, yang menatakan agama kayak pakai apa? Noto Igomo, Igomo agama, Noto tukang tata agama, alim, berpangkat. Siapa ngaran Sidin? Muhammad ya, Habib Aulia, Muhammad lah. Muhammad ngaran Sidin. Siapa Muhammad apa misalnya? Sidin bin Yahya. Nah seorang nggak usah bin Yahya, Muhammad Yahya aja langsung. Muhammad Yahya dengan mudahan dapat berkat Pangeran Noto Igomo. Boleh, itu ada apa? Ini timbul yang pakai bin Yahya aja ujungnya rajin geram. Asal kita bin Aulia biar bin Yahya. Mau panggil Sidin Robito bahaya kan? Siapa aja Sidin Abahmo? Siapa Kaimo? Siapa Datumo? Siapa Anggahmo? Siapa Sanggahmo? Siapa Muyangmo? Siapa Muengmo? Ngangai lagi. Udah kawannya gue. Ulun aja sampai kaya aja tahu. Ke atas benar kaya dia tahu lagi kemana kalayaunya. Muhammad Yanur bin Syarwani bin Suryansyah sampai Datuk bin Abdul Manaf. Ke atasnya tahu lagi. Tahu lagi kemana layaunya. Mudahan jangan tak Abu Jahal. Abu Jahal jingkar arah turunan Abu Jahal jangan bicara mah. A'udzubillahi min dzalik. Pada harapan kau turunan Abu Jahal kalau lain. Di mana jalurnya Abu Jahal bisa keturunan di Kalua. Kecuali sih ini sawah atau bini di Kalua. Malah lain. Ya Allah. Ini beda antara kita dengan habaib. Nah kalau kita ada keturunan ke atasnya nyok dah. Tapi kalau habaib itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau turunan ke 34, ke 40, ke 100, ke berapa pun ada catatannya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Habib Ali mendapatkan keberkahan karena langsung mendapatkan arahan dari mamanya, dibawa oleh mamanya mengambil ijazah. Bahkan Habib Ali itu lagi halus sudah diilbas oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Bayangkan dipakaikan khirqah as-sufiyah, pakaian orang-orang sufi, dipakaikan imamah, dipakaikan jubah, dipakaikan selendang, lagi halus sudah dipakaikan. Itu pertanda beliau bukan orang sembarangan. Ya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, orang wali besar, ya karena mungkin bertindak kecuali atas arahan Nabi kita Muhammad SAW. Itulah kehidupan beliau-beliau. Makanya wajar Habib Ali itu sampai saat ini mulia, namanya dikenal sepanjang masa. Kenapa? Beliau dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang mendekat kepada Nabi pasti jadi mulia. Siapapun yang ada hubungan dengan Nabi pasti jadi mulia. Kenapa habaib menjadi mulia? Karena darah dagingnya bersumber dari darah daging Nabi Muhammad. Kenapa kita umat Nabi Muhammad jadi mulia? Karena notabene kita nih umat Nabi Muhammad. Jangan umat Nabi Musa kan semulia ini kita. Bani Israel itu bahari bila baju nih tapi kata Pak ya teh mantol. Nanti lah teh mantol. Teh ayam. Apa air teh ayam karena najis dari bawah. Kada sah hukumnya bahari ditapas. Boleh dibawa beribadah lagi kalau digunting.
gunting bekas kena najis, buang, tambal dengan yang lain. Itu bahari, hukum bahari zaman Bani Israel. Usia kalau tak cicir kami sini lah, dan digunting. Ada bagus lalu. Untung syariat umat Nabi Muhammad kada kayak itu. Syariat umat Nabi kayak apa? Umat Nabi Muhammad bilanya kena najis, tapas boleh. Dihilangkan warnanya, hilangkan baunya, hilangkan bandanya, dicuci dengan air yang suci lagi mensucikan, sah dipakai kembali untuk beribadah. Kenapa demikian diringankan? Karena Allah memandang ini umat Nabi Muhammad. Dimuliakan karena ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Kembali ke kayu siwak. Kenapa kayu siwak ini dicari-cari orang di seluruh dunia? Kayu siwak dicari orang di seluruh dunia. Di mana-mana orang cari ini. Adalah kayu siwak. Al-Arak namanya, kayu arak. Kenapa dicari orang ini? Karena ini dipakai oleh Nabi Muhammad. Bendanya kayak meja, tapi karena ini pilihan Rasulullah, ia jadi mulia dan dicari orang di seluruh dunia. Andaikan Nabi memakai galak ngapain? Tapi kan Nabi kan memakai galak. Cakanya Nabi tuh pakai galak, ada kesinggahan mau jual galak. Tapi Nabi pakai ini dari cari orang di seluruh dunia. Kenapa ia mulia? Karena ia berkaitan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Habib Ali jadi mulia? Karena beliau dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Habib Ali mengarang Maulid Simtud Duror itu 3 kali pertemuan dengan anaknya. Habib Ali mendiktekan Alhamdulillahil Jawi Sultanu Al-Wadihi Burhanu Al-Maqsudi Fil Wujudi Karamuhu wa Ihsanu Ta'ala Majluhu Ma'al Masyadu. Ditulis dalam 3 kali pertemuan, anaknya menuliskan, Habib Ali mendiktekan, semuanya disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya wani Habib Ali berucap, wa maulidi hadza intasyara fin nas. Maulidku ini pasti tersebar kepada semua manusia. Itu ucapan Habib Ali. Belum lagi maulid itu dibawa kemana-mana, Habib Ali sudah berani mengatakan maulidi hadza intasyara fin nas. Maulidku ini tersebar kepada manusia dimanapun. Dan ini kenyataan. Kami di Kalua bahari di tahun maulid Habsyi, tiba di Kalua. Nah tiba itu lagu nyingin toh kayak Rabbi Sal ya Rasulullah sallallahu malahan kawakib ya bedratin malah nyingin toh jadi tiba aja. Ya datang orang bawa Habsyi ke Kalua lu gerunumeun orang. Mulut bapak pulang ini jerawinya simpan jangan. Itu awal-awal masuk. Tapi kita kada memikirkan itu. Wah ini diterima sudah. Yang kita lihat apa? Ucapan Habib Ali jauh-jauh hari itu jadi kenyataan. Itu yang kita lihat. Ke pelosok manapun Maulid Habsyi dikenal orang. Ke benua manapun, penjuru dunia manapun Maulid Habsyi dibawa orang. Itu bukti kebenaran ucapan Habib Ali. Bahkan Habib Ali mengatakan, wa ba yujammi'uhum 'ala Allah wa ba yuhibbuhum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulidku ini kata Habib Ali, ba yujammi', ba itu bahasa Hadrami, ba panjang kalau istilah nahu normalnya sayujammi'. Ba yujammi'u sayujammi'u bahasa Arab normalnya. Ba yujammi'uhum 'ala Allah. Selagi akan maulidku ini membuat mereka kumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maulid Habsyi ini membuat kita ingat kepada Allah. Wa ma yuhibbuhum minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maulidku ini membuat mereka cinta kepada Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang baca Maulid Habsyi kada mengerti, tapi ketujuh perasaan cinta itu makin kuat kepada Nabi, padahal kada mengerti. Kenapa? Sir Nabi Muhammad kuat di dalam Maulid Simtud Duror. Itu ampun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang awalnya kita peringati pada saat ini. Berarti sulun karunyutan sudah berkisah sampai kelah. Sadang sampai kelah. Ya bila ulun bicara Pak Badiri ini nyot berarti 50 menit lebih sudah. Itu aba-abanya di sini. Makanya ulun berdiri itu nyaman mengira sampai. Ya bila nyot nangali itu berduduk ini kadang-kadang ada merasa apalagi ke kursi berarti sejuntai ada tapi merasa uyuh bisa lewat pada sejam aja. Kalau ini pas saja jam sawalas sadang kayak makanan
Makanan lagu apa? Makanan lagu apa? Insya Allah. Bila ada dapat makanan ada hijau warung masing-masing. Nah ini Masya Allah, jadi tiga acara kita hari ini merayakan maulidnya Nabi, menghauli Syekh Abdul Qadir Jilani, menghauli Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang kita hauli ini semuanya orang-orang hebat, yang mestinya dalam tawassul kita tidak boleh tertinggal. Kita tawasuli beliau-beliau karena beliau ini orang yang dekat kepada Allah dan bisa menyampaikan kita kepada Allah. Lagi Habib Ali itu pangkatnya Al-Wasil Al-Musil. Wasil, beliau sendiri sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah. Musil, bisa menyampaikan orang lain kepada Rasulullah. Kalau sidin seorang sampai ke Rasulullah itu nyamannya sidin seorang aja. Ini kan ada sidin sampai dan sidin kalau membawa orang ke hadratul Rasul. Kita hendak mendapati, kita dekat dengan Nabi Muhammad, kita makin kuat hubungan dengan Nabi Muhammad, kuatkan hubungan kita dengan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Melewati kita baca maulid beliau dan seterusnya kita menggawi ke apa-apa pada sibir tuh tukar manaqib Habib Ali. Ada kan cetakan Solo tuh bahasa Indonesia. Bagus benar itu dibaca tuh pesan-pesan Habib Ali, nasihat-nasihat Habib Ali. Di antaranya Habib Ali memberikan nasihat apa? Perbanyaklah berniat kebaikan, kata Habib Ali. Kalau kalian tidak bisa berniat, ikutlah kepada niatku. Nawaitu kama nawaitu ala ma nawa Habibi Ali, kata beliau. Aku berniat apa yang diniatakan Habib Ali Sahibul Maulid. Jadi bahasanya menisbatkan niat kita kepada niat sibir, kepada niat perguruan. Lalu kada kesalahan. Makanya kita membaca surah Waqiah, mun salah niat kan kena mau sugih. Maka Rasulullah memadahi suratul Waqiah, suratul Ghina. Surah Waqiah itu surah kekayaan. 5 tahun berguru ya membaca Waqiah di surah Langkong. Baca terus, apa kada mau sugih-sugih? Niatnya salah buntungnya. Niatnya salah. Orang hendak niat membujur kayak apa? Aku membaca Waqiah apa yang diniatakan Nabi Muhammad. Orang gitu aja. Ada kata salah. Ini dan niat aku baca Waqiah supaya sugih. Lumpur langsung ada sugih. Betul orang nah aku mau ganti niat Nabi Muhammad. Nyata ada salah. Ya lah, nyata ada salah. Nisbatkan niat kita kepada niat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak orang 5 tahun berguru aja udah mau sugi sampai ngarang aku ganti Siti Waqiah. Biar tahu lah Waqiah artinya apa. Woi, Waqiah apa? Kiamat. Iyalah, ya dia bilang Waqiah itu kiamat. Waqiah itu hari kiamat artinya. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Pasti ngarang Siti Waqiah. Jaga Waqiah bagus, Waqiah itu penjagaan. Di Waqiah kiamat. Ada bawa nambah akun ngarap Siti Waqiah. Aku mau ambil berkat supaya laka sugih guru ya. Diganti ada surah Siti Waqiah karena ada sugih juga. Karena kawan nasib suluk itu kayak lagi. Ini ciri orang sugih itu di tangan kanan sini dah. Lihat tangan kanan. Lihat nih, kita letak tangan kanan lihat. Ada angka 1 dan angka 8. Bujur kan? Tangan kanan biar, lihat tangan kanan ulun, ini jangan nih. Coba tangan kanan biar lihat. 1 lawan 8, bujur kan? Bujur kan? Kita lapaknya tak? 1 lawan 8, bujur ada? Lihat ke angka 1-nya. Lihat ke angka 1-nya ke mana arahnya? Bila mengarah ke jari tengah, sini. Ini ciri orang Panyupan. Bila mengarah ke telunjuk, ini ciri orang Pandustaan. Kemana Pandustaan tuh kopinya, lawannya. Bila angka 1-nya mengarah ke tengah-tengah antara jari telunjuk dan ibu jari, ini ciri orang Pangoler. Nanti aja biar kita angka 1-nya. Bilanya angka 1-nya mengarah ke tengah-tengah antara telunjuk dan jari tengah, ini ciri orang jampai duit terus.
lah kosong lah. Wah, Habib tuh Masya Allah. Kata-kata ngasih ini presiden lah. Nyampe duit taros lah. Anak buah ulun bimpe dasar bujur. Nah, kata ngasih ini angka satunya. Duit aja dijempe, begitu di pom. Ada yang penting japai dong. Masalah duit orang duit seorang udah enak kan japai duit seorang taros. Nah, teman ciri itu mulai dalam parok UN-nya kan. Nah, kawan dinyatai pakai spidol lah kawan. Jadi orang sugih gitu ya. Di mana guru Viet datang ke ujar dia juga. Ulun doakan ya mudahan namana jarinya kama apa anu neh angka satunya kamana haja arahnya mudahan sugih bener. Gen sini kita ulun sampaikan pun minta rela benar nama ada salah hilang mudahan hadir semuanya panjang umur sehat walafiat diluaskan rezeki nang halal ada lapah mencarinya nama hutang mudahan lakas lunas nama hajatnya belum kabul lakas kabul nama belum bebini lakas bebini nama belum lelaki lakas lelaki nama belum bisi anak lakas bisi anak yang sudah bisi anak mudahan anaknya berataan pasian salihin salihat mudah-mudahan kita berataan selamat bahagia sukses dunia sampai akhirat hidup kita beriman meninggal pun membawa iman diberkatin Nabi diberkati ahli baitin Nabi diberkati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diberkati Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi amin ya rabbal alamin. Inilah yang ulun sampaikan ulun minta rela amal ada salah ada khilaf bagi pian yang ingin memiliki kalender tahun 2023 di depan sana ada dijual kalender Majelis Taklim Sabilul Anwar Kalua. Nah, itu bila biar membeli sambil beramal judulnya karena duitnya digunakan untuk operasional majelis. Ada mini walau minkum ulun minta rela namun ada salah ada habaib dan guru-guru ulun minta rela benar ada pemandilan yang kurang patut yang kurang nyaman keliru ulun minta maaf sekali lagi zahir batin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.